Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nana. Gimana kabarnya? Baik? Oh iya, hari ini apa ada yang tidak masuk? Ilham tidak masuk. Mungkin ada yang tahu kemana? Sakit. Kalau ada yang dititipin suratnya enggak? Nanti kasihkan ke ibu. Makasih. Cuman Ilham aja yang gak masuk. Oke. Ini udah berdoa apa belum? Belum ya. Biasanya siapa yang mimpin doa? Dimas. Silakan dipimpin Dimas. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bab 1. Ada yang tidak bawa buku? Nah, sudah bawa semua kan bukunya? Ya. Kita masuk ke bab 1, perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Nah, di situ ada beberapa subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, alat pembayaran internasional dan neraca perdagangan, kerjasama ekonomi internasional, lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, kalian apa ada yang sudah belajar apa itu perdagangan internasional, kerjasama internasional itu seperti apa? Ada yang sudah baca? Belum. Nah, sekarang ibu jelaskan sedikit pengantar-pengantar tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu seperti apa sih? Nah, perdagangan internasional itu misalnya kalau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu perdagangan antara suatu lembaga atau suatu negara dengan negara lain. Misalnya negara Indonesia dengan negara Cina, mereka melakukan perdagangan internasional seperti beras misalnya, pupuk misalnya, ataupun minyak kelapa sawit misalnya, seperti itu. Nah, terus sebelum kita menginjak lebih dalam tentang perdagangan internasional itu seperti apa, kita pikirkan dulu gimana manfaat saat kita melakukan perdagangan internasional. Misalnya, kalau Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan Amerika, Eropa, nah, manfaat apa yang didapatkan dari kedua negara tersebut? Misalnya, apa yang didapat oleh negara Indonesia dan apa yang didapat oleh negara Amerika. Nah, di buku ini sudah dijelaskan bahwa manfaat perdagangan internasional itu ada beberapa. Yang pertama, di bidang ekonomi. Nah, ternyata manfaatnya perdagangan internasional itu tidak hanya di satu bidang, tetapi di banyak bidang. Misalnya, saat di buku ini di bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan atas spesialisasi produk, memperluas pasar produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan kalau di bidang sosial itu apa saja sih manfaatnya? Nah, seperti mempererat persahabatan kedua negara. Dan yang selanjutnya yaitu di bidang budaya. Nah, di situ kita bisa mengetahui budaya-budaya apa saja yang didapat saat kita melakukan perdagangan internasional. Misalnya budaya Indonesia, budaya Amerika, ataupun budaya Eropa. Nah, sehingga
di situ akan menyebabkan akulturasi atau percampuran budaya yang positif. Selanjutnya di bidang politik, apa saja sih manfaatnya kalau kita ngelakuin perdagangan internasional di bidang politik? Kira-kira ada yang bisa jawab selain kalian baca di buku? Ya, kalau di buku itu kita dapat mencari dukungan. Misalnya saat kita ikut dalam PBB, kita diakui oleh PBB. Nah, di situ kita memperoleh dukungan karena saat kita tidak diakui oleh negara lain, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Negara kita itu tidak bisa bekerja sama dengan negara lain. Selain itu, memperkuat sistem politik yang sudah digunakan oleh negara-negara tersebut. Terus yang selanjutnya, manfaatnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti apa? Saat kita melakukan perdagangan internasional itu tidak hanya dalam berbentuk barang, tetapi bisa juga dalam bentuk labor atau tenaga kerja, modal. Nah, di situ kita dapat saat kita melihat manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa melihat bahwa teknologi yang digunakan oleh negara lain atau teknologi yang digunakan oleh negara kita itu mungkin berbeda atau mungkin bisa sama. Nah, ketika negara tidak sama dalam melakukan perdagangan di bidang teknologi, kita bisa belajar dari situ. Apa sih yang digunakan Amerika saat memproduksi barang A? Apa sih yang digunakan oleh Eropa saat memproduksi barang B? Yang selanjutnya, manfaat di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di bidang pertahanan dan keamanan itu negara yang melakukan perdagangan internasional akan memperoleh manfaat dalam hal peningkatan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara, seperti itu. Selanjutnya di poin B itu ada faktor pendorong perdagangan internasional, faktor penghambat perdagangan internasional, masih banyak lagi di situ poin-poin yang harus kita pelajari. Nah, mungkin untuk manfaat dari perdagangan internasional itu tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja kita ke faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, di sini faktor pendorong itu termasuk faktor-faktor yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi perdagangan internasional itu sendiri. Misalnya, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional itu ada apa aja sih? Pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, faktornya kenapa dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri? Karena kalau kita tidak melakukan perdagangan internasional, kalaupun kita kekurangan bahan, kita harus ngapain? Nah, tujuannya seperti yang tadi, tujuan dari perdagangan internasional yaitu, nah, faktornya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, perbedaan sumber daya tiap-tiap negara. Karena setiap negara itu berbeda-beda keadaan alamnya. Misalnya kita di daerah tropis banyak memproduksi banyak memproduksi kelapa sawit. Nah, selanjutnya yaitu selera masyarakat terhadap suatu produk itu berbeda-beda, sehingga karena kita tidak mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhan masyarakat, maka kita harus mengimpor. Jadi entah kita harus mengimpor atau mengekspor. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Yang kelima, perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, meningkatkan kerjasama antar negara, kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Nah, di sini kalian harus baca info-info yang ada di buku. Misalnya, sebaiknya Anda tahu penetapan aturan mengenai kegiatan ekspor impor dengan negara lain di Indonesia menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau DJPLN. Direktorat tersebut memiliki tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri. DJPLN memiliki fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan luar negeri, memberi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri, serta melaksanakan administrasi di JPLN. Nah, jadi dari sini kita dapatkan informasi bahwa yang mengatur ekspor impor di Indonesia itu adalah kewenangannya Kementerian Perdagangan, yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, itu lebih khususnya. Sumbernya itu kementerianperdagangan.co.id, diunduh tanggal 9 Januari 2015. Nah, selain itu kita masih mempunyai faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, kita bahas dulu faktor penghambat perdagangan internasional, kemudian kita lakukan diskusi untuk teori perdagangan internasional. Ya. Adanya perdagangan internasional itu apa saja sih? Yang pertama, perbedaan mata uang dan nilai tukar, seperti setiap negara itu kebanyakan berbeda. Indonesia rupiah, tapi biasanya ketika kita sudah menyepakati perdagangan internasional, maka mata uang yang disepakati adalah dolar. Nah, sehingga harus ada kesepakatan dulu antara negara-negara yang saling bersangkutan. Terus yang kedua, jangka waktu pengiriman. Nah, jangka waktu pengiriman ini kita tidak bisa memprediksi, sehingga tergantung jauhnya suatu negara. Kalau negara itu jauh, maka kita tidak bisa memprediksi jangka waktu pengirimannya. Seperti itu. Yang ketiga, standar kualitas sumber daya manusia. Nah, karena selain kualitas ini dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, bagi tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi, maka secara tidak langsung hasil produksinya akan banyak. Nah, poin yang keempat yaitu tata cara pembayaran yang kompleks. Yang kelima, kebijakan terhadap produk impor. Biasanya setiap negara itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda saat mereka melakukan perdagangan internasional, khususnya impor. Kemudian terjadinya konflik di suatu negara, itu juga dapat menyebabkan hambatan bagi negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu keberadaan organisasi ekonomi regional. Nah, di situ juga menjadi penghambat bahwa saat kita melakukan perdagangan internasional itu dihambat oleh adanya suatu organisasi di negara itu sendiri, sehingga dapat menghambat adanya perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ada teori-teori mengenai perdagangan internasional, yaitu ada teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, teori HO, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional, dan seterusnya itu kita akan bahas di dalam kelompok. Jadi kita bahas via kelompok biar sistemnya seperti ini. Nah, kita bikin beberapa kelompok. Nanti misalnya kita bikin 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini harus saling membaur ke kelompok yang lain. Misalnya kelompok lain, kelompok 1 membahas tentang teori HO. Terus yang kedua, kelompok 2 itu membahas tentang teori keunggulan mutlak. Dan yang ketiga, kelompok 3 yaitu teori keunggulan komparatif. Nanti masing-masing kelompok itu harus belajar dan pergi ke kelompok lain biar
memperoleh informasi tentang apa yang didiskusikan di kelompok tersebut. Kemudian setelah selesai, yang sudah pergi ke kelompok lain itu, mereka harus kembali lagi ke kelompoknya dan menjelaskan ke temannya apa yang sudah mereka dapatkan di kelompok lain tersebut. Nah, itu juga sebaliknya, terus yang apa lah, mereka harus rolling seperti itu. Karena tadi ada yang tidak masuk dari